Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, di mana di malam hari ini kita akan memulai perjalanan kita menuju kampung akhirat. Maksudnya kita akan menilik bagaimana kehidupan di kampung akhirat itu, Pak. Karena setiap kita pasti pulang kampung, Pak. Iya. Entah lusa atau minggu depan atau bulan depan. Mungkin kita tidak tahu. Mungkin di antara kita ada yang pulang ke rumah meninggal, pulang kampung. Mungkin ada yang setahun lagi meninggal, pulang kampung. Yang jelas yang namanya ajal itu tidak mengenal umur. Ya. Jangan kita merasa, saya masih muda, insya Allah ajal saya masih panjang. Belum tentu, Pak. Banyak ya orang-orang yang masih muda yang ternyata duluan pulang kampung. Saya punya kakak saya di atas saya itu, ya, ketika sedang tidur meninggal. Ponakan saya juga sedang tidur meninggal. Paman saya lagi baca koran meninggal. Ternyata yang namanya ajal itu tidak melihat muda kayak tua kayak, semuanya pasti akan meninggal dunia. Ya. Apalagi bapak yang sudah tua seperti ini, Bapak, Masya Allah. Bapak umurnya berapa? 68. Masih muda, Pak ya. Bapak sekalian dan Ibu sekalian, perjalanan akhirat itu dimulai dari kematian. Setiap kita pasti mati dan pasti meninggal dunia. Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu pasti akan merasakan apa? Kematian. Semua, siapapun. Pasti kita akan meninggal dunia, pasti kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bila hari ini kita mendengar teman kita meninggal dunia, besok kita akan menyusulnya insyaallah. Makanya doa Rasulullah SAW ketika mendoakan, ya, ketika melewati kuburan apa? Wa inna insyaallah bikum lahiqun. Sesungguhnya kami insyaallah akan menyusul kalian. Maka dari itu Bapak sekalian, kematian pasti dan pasti akan datang. Kematian adalah merupakan awal persinggahan kita menuju kampung akhirat. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Ibnu Majah dalam sunannya, bahwasanya Utsman bin Affan apabila berziarah kubur, beliau menangis sejadi-jadinya sampai basah jenggotnya. Tapi ketika beliau dibacakan kepadanya ayat tentang api neraka, beliau tidak menangis. Ketika ditanyakan kepada Utsman bin Affan, wahai Utsman, kenapa engkau ketika dibacakan, ketika engkau ziarah kubur, kau menangis? Apa kata Utsman bin Affan? Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, innal qabra awwalu manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan itu adalah merupakan persinggahan akhirat yang pertama kali. Faman naja minhu
siapa yang selamat di kuburnya, fama ba'dahu aisar min, maka kehidupan setelahnya lebih mudah buat dia. Amalam yanjumin, tapi siapa yang tidak selamat di kuburnya, maka setelahnya lebih tidak selamat lagi. Oleh karena itu Bapak sekalian, kuburan itu penentu, Pak. Siapa yang selamat di kuburnya, setelah itu lebih mudah. Tapi siapa yang tidak selamat di kuburnya, kita tidak akan selamat setelah itu, ya akhwat Islam. Makanya akhi, a'azakallah wa iyyakum, apa yang terjadi di alam kubur kita? Coba dengarkan sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya dari hadis Al-Bara bin Azib, bahwa Nabi SAW mengisahkan tentang kematian orang mukmin dan kematian orang yang kafir. Kata Rasulullah SAW, innal mu'min idza aqbala 'ala al-akhirah wa adbara min ad-dunya. Seorang mukmin apabila hendak meninggal dunia, atahu malaikatun biyadul wujuh, akan didatangi para malaikat yang wajahnya putih bersih, membawa kain kapan dari surga dan wewangian dari surga. Fayajlisuna minhum maddal basar, lalu para malaikat yang wajahnya putih itu pun duduklah sejauh mata memandang. Tsumma ja'ahu malakul maut, kemudian kata Rasulullah SAW, datanglah malaikat maut dengan bentuk yang sangat indah. Fayajlisu ala ra'sih, lalu malaikat maut ini pun duduklah di sisi kepala si mayat tersebut. Kemudian malaikat maut ini berkata, ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Allah dalam keadaan kamu ridha dan diridhoi oleh Allah. Fayakhruj, maka keluarlah nyawanya, kata Rasulullah SAW, seperti air yang keluar dari cerek. Begitu mudahnya. Walaupun dalam sakaratul mautnya sakit ya, tapi setelah itu sangat mudah sekali. Ketika nyawa itu telah keluar dari jasad, kata Rasulullah SAW, maka malaikat-malaikat yang wajahnya putih bersih tersebut tidak membiarkan nyawa tersebut dipegang oleh malaikat maut. Segera diambilnya, disimpannya dalam kain kapan yang dibawa dari surga, langsung dibawa ke langit. Maka di setiap langit pun kemudian diikuti oleh malaikat-malaikat muqarrabun. Sampai-sampai para malaikat yang ada di langit bertanya, roh siapa ini? Wangi sekali. Maka disebutlah dengan nama yang paling indah dan gelar yang paling indah, sampai ke langit yang ketujuh. Lalu Allah berfirman, kembalikan hambaku ke dunia. Fa inni minha khalaqtu, karena darinya aku telah menciptakan, dan kepada bumi aku akan kembalikan. Lalu kemudian dikembalikanlah, kata Rasulullah SAW, ke jasadnya yang telah berada dalam kuburnya tersebut. Tsumma atahu malakan, kemudian datanglah dua malaikat. Yang pertama disebut dengan Munkar, yang kedua disebut dengan Nakir. Fayuq'idani, lalu dua malaikat ini pun mendudukan si mayat tersebut. Lalu kemudian fayantahirani, lalu mayat ini pun membentaknya dan berkata, man rabbuka, siapa Rabbmu? Fa ammal mu'min, kata Rasulullah, adapun seorang mukmin, fayashhadu an la ilaha illallah, dia pun bersyahadat la ilaha illallah. Dia berkata, Rabbi Allah, Rabbu Allah, Nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Rasulullah, itulah makna firman Allah, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya. Allah mengokohkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh dalam kehidupan dunia. Kemudian ditanya lagi kepada dia,
"Fama hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum?" Lalu siapa lelaki yang diutus di antara kamu itu? Si mayat ini berkata, "Wa Muhammad, amanna bi wattaba'na wa saddaqna." Dia Muhammad, kami beriman kepada dia. Kami pun mengikutinya dan membenarkan risalahnya. Kemudian terdengarlah suara dari langit, kata Rasulullah SAW, "An sadaqu abdi, benar hambaku. Perlihatkan tempatnya di surga dan luaskan kuburannya." Maka kemudian dilapangkan kuburnya, kata Rasulullah, sejauh mata memandang. Lalu datanglah seorang laki-laki yang rupawan. Lalu si mayat ini berkata, "Man ant? Fawajhuka ya'ti bi khair." Siapa kamu? Wajahmu tampaknya datang membawa kebaikan. Kata orang ini, "Ana amaluka salih." Aku amalanmu yang saleh. Lalu kemudian si mayat ini berkata, "Rabbi aqimis sa'ah." Ya Rabb, segera tegakkan hari kiamat ya Allah. Inilah Pak nasibnya orang yang beriman Pak, Masya Allah. Adapun orang kafir sebaliknya. Kata Rasulullah SAW, adapun orang kafir ketika hendak meninggal dunia, atahu malaikatun sudul wujuh, akan didatangi malaikat yang wajahnya hitam kelam, ya, membawa kain kapan dari neraka. Lalu kemudian datanglah malaikat maut dengan wajah yang menyeramkan. Lalu dicabutnya nyawa si orang kafir itu, kata Rasulullah SAW, seperti mencabut besi yang berduri di dalam kain wol yang basah. Sangat menyakitkan sekali Pak, dan sulit sekali. Setelah keluar dibawa oleh para malaikat itu, ternyata apa yang terjadi Bapak sekalian? Ternyata kata Rasulullah, pintu-pintu langit sudah tertutup. Lalu kemudian nyawanya pun dikembalikan dengan dibuang. Kembalilah nyawanya tersebut ke jasadnya. Lalu datangi malaikat Munkar dan Nakir. Katakan apa kata malaikat Munkar dan Nakir? "Man rabbuka?" Siapa Rabbmu? Kata dia, la adri. Saya enggak tahu. Innama sami'tun nas yaquluna syai'an faqultu. Dahulu aku di dunia hanya mendengar orang-orang berkata sesuatu, lalu aku ikut-ikutan mengucapkannya. Lalu tanya lagi, lalu siapa lelaki yang diutus pada diri kamu itu? Dia menjawab lagi, la adri. Saya enggak tahu. Lalu kemudian malaikat itu berkata, la tarait wa la talait. Kamu tidak tahu dan kamu juga tidak mau baca. Fayudrabu bimitratin min hadid, kata Rasulullah, maka ia pun dipukul dengan palu dari besi. Fayasihu sayhatan yasmu'aha man yaliha, maka ia pun menjerit dengan jeritan yang didengar oleh makhluk yang ada di sekitar kuburan, kecuali jin dan manusia. Ikhwata Islam, azakumullah. Inilah Pak, ya, keadaannya dalam kubur Pak. Jadi setiap kita ini Bapak Ibu bakalan ditanya. Di sana dalam kubur itu pertama akan ada fitnah kubur. Apa itu fitnah kubur? Ujian kuburan. Apa itu ujian kuburan Pak? Yaitu setiap kita akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Siapa Rabbmu? Siapa nabimu? Dan apa agamamu? Ya. Setiap kita. Malaikat Munkar dan Nakir tidak pernah milah-milah Pak. Oh ini presiden, gak usah tanya lah. Gak pernah milah-milah Pak. Oh ini jenderal, gak usah tanya. Di akhirat di kubur tuh sudah gak ada yang namanya Pak pemimpin, jenderal, presiden. Semuanya pasti akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Iya. Dan ingat Pak, yang akan menjawab adalah amalan kita, bukan hafalan, bukan. Oleh karena itulah ya Pak, yang ada di masyarakat kita terkadang kita lihat ya Pak ya, ketika mayat sudah dikuburkan tuh
suka ditalkin, Pak. Hai mayat, kalau kamu ditanya siapa Robmu, jawab Allah. Kalau kamu ditanya siapa nabimu, jawab Nabi Muhammad. Kalau kamu ditanya apa agamamu, jawab agamaku Islam. Nggak ada manfaatnya, Pak. Pertama, amalan ini tidak pernah ada riwayat yang sahih dari Rasulullah SAW. Yang kedua, bahwasanya yang akan menjawab itu amal. Sama sekali dia mayat tidak akan bisa menjawab kalau ternyata waktu hidupnya dia tidak beramal soleh. Islam azakumullah. Ya bahkan sebagian orang itu sampai-sampai ada yang, ya saya melihat sendiri di videonya, Pak. Ya, ada seorang habib ketika dikuburin tuh, sambil dikepuk-kepuk kuburannya, Pak. Nanti kalau ditanyain malaikat munkar dan nakir, suruh dia nanya sama aneh. Waduh, masya Allah. Bapak dan Ibu sekalian, fitnah kubur. Jadi fitnah kubur itu adalah merupakan pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Dan ini pasti akan ditanya. Kecuali kata Rasulullah SAW, orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid tidak akan difitnah dalam kuburnya. Karena orang yang mati syahid itu, Pak, ya langsung masuk surga, Pak. Disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad, Rasulullah bersabda, "Lamma usiba ikhwanukum bi Uhud," ketika saudara-saudara kalian meninggal dunia di perang Uhud, ja'alallahu arwahahum fi jawfi tayrin khudrin. Allah jadikan roh mereka itu di dalam perut ya burung yang hijau. Dan ia terbang ke sana kemari dalam di dalam surga. Makanya orang yang mati syahid itu tidak akan ditanya oleh malaikat munkar dan nakir. Akhul Islam azakumullah, ya. Kemudian Bapak sekalian, setelah difitnah, diuji dalam kubur, maka mayat tidak lepas dari dua. Imma dia diadab atau dia diberikan oleh Allah kesenangan. Azab kubur mengerikan. Rasulullah SAW bersabda apa? Ma ra'aitu mandharan qat, tidak pernah aku melihat pemandangan yang lebih mengerikan daripada azab kubur. Dan ingat Bapak sekalian, hadis-hadis tentang azab kubur itu mutawatir, Pak. Imam Al-Baihaqi menulis buku khusus tentang azab kubur. Dan beliau menyebutkan 240 hadis dan riwayat, di mana hadis tersebut tentang azab kubur diriwayatkan sekitar 39 sahabat. Bahkan dalam Sahih Bukhari saja beliau menyebutkan 100 riwayat. Dalam Sahih Muslim beliau menyebutkan juga 100 riwayat. Makanya orang yang mengingkari azab kubur ini, Pak, aneh, Pak. Ya, di Indonesia ada, Pak. Orang-orang yang mengatakan azab kubur nggak ada itu. Alasannya apa katanya? Oh, itu hadisnya ahad. Kita katakan, kata siapa hadisnya ahad? Azab kubur itu hadisnya mutawatir. Ya, sudah saya sebutkan tadi, Imam Baihaqi menyebutkan bahwa hadis tentang azab kubur itu ada 240 hadis dan diriwayatkan oleh 39 sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya seluruh ahli hadis bersepakat bahwasanya hadis tentang azab kubur itu mutawatir. Ini yang dikatakan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullah. Ini juga disebutkan Imam Al-Baihaqi, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dan yang lainnya, bahwa azab kubur itu hadisnya mutawatir, Pak. Di antaranya, Pak, hadis tentang doa sebelum salam. Apa itu, Pak? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya. Disebutkan dalam riwayat Bukhari, Pak, Rasulullah SAW pernah bermimpi di bawah 2 malaikat, Pak, dan diperlihatkan macam-macam azab kubur. Dalam riwayat Bukhari itu Rasulullah SAW bersabda,
Ra'aitu fil manam. Tadi malam aku bermimpi. Ya. Atani malakan, datang kepadaku dua malaikat. Lalu ia menyuruhku untuk pergi dan berkata, intalik, hai Muhammad, ayo pergi. Maka aku pun pergi, kata Rasulullah SAW. Lalu aku melihat ada orang yang ditidurkan dalam keadaan apa? Ya, tengkurap. Sementara satu orang lagi membawa batu yang besar. Lalu kemudian orang yang membawa batu itu pun menghancurkan kepala orang yang tidur tengkurap itu, Pak. Lalu kemudian batu itu menggelinding. Diambilnya batu tersebut. Ketika kembali, kepala orang itu sudah kembali lagi. Dihancurkannya lagi. Lalu aku berkata kepada dua malaikat itu, siapa orang itu? Kata malaikat itu, intolik, pergi. Kemudian aku melewati orang yang mulutnya disobek, Pak, sampai ke tengkuknya. Ketika yang kanannya telah disobek, ya digunting sampai ke tengkuknya, kemudian digunting yang sebelah kirinya. Ketika yang kiri sudah selesai, ininya sudah bagus lagi, digunting lagi, terus sampai hari kiamat. Maka Rasulullah SAW bertanya, siapa dia? Kata malaikat itu, intolik, pergi. Kemudian kata Rasulullah SAW, aku melihat laki-laki dan wanita telanjang dalam tungku api. Setiap kali api menyambar dari bawah, mereka pun langsung menjerit berusaha keluar. Lalu aku berkata, siapa mereka? Ya, dua malaikat itu berkata, pergi. Dalam riwayat Ibnu Khuzaimah ada tambahan. Lalu aku melihat wanita yang payudaranya dipatuk ular. Lalu aku berkata, siapa itu? Kata malaikat, pergi. Kemudian kata Rasulullah SAW, lalu aku melihat ada orang yang berenang di sungai darah. Sementara di pinggir sungai itu ada seorang laki-laki yang telah menunggunya. Ketika ia telah berenang sampai ke tepian, sampai di tepi dibuka mulutnya, dimasukkan batu. Kemudian dia berenang lagi. Setiap sampai ke tepi dibuka lagi, masukkan batu. Lalu aku berkata, siapa dia? Kata malaikat itu, pergi. Lalu kemudian aku pun masuk ke sebuah taman, kebun yang indah. Dan aku melihat di situ ada seorang laki-laki yang sangat tinggi, kata Rasulullah. Hampir-hampir aku tidak bisa melihat wajahnya. Dan di sekitarnya ada anak-anak kecil. Lalu mereka itu berkata, pergilah ke pohon itu. Aku pun mendatangi pohon tersebut. Lalu kemudian mereka itu berkata, naiklah. Kemudian aku naik. Ternyata di atasnya ada sebuah rumah. Lalu aku masuk dan melihat, kata Rasulullah SAW, ternyata di situ terdapat arwahnya kaum mukminin. Lalu malaikat itu berkata lagi, naik lagi. Maka aku pun naik lagi, kata Rasulullah SAW. Maka di atasnya ada rumah lagi yang lebih bagus dari yang di bawahnya. Lalu dikatakan kepadaku, ya masuklah. Aku masuk. Ternyata di dalamnya arwahnya para syuhada. Lalu malaikat itu berkata, naik lagi. Maka aku pun melihat sebuah istana yang sangat megah. Lalu dikatakan kepadaku, itu rumahmu. Maka aku minta izin untuk masuk. Maka malaikat berkata, belum saatnya. Kemudian Rasulullah bertanya, kabarkan kepadaku yang aku lihat itu, siapa mereka? Kata malaikat itu, amal an, na'am. Adapun sekarang, ya, kami akan kabarkan kepadamu. Adapun yang kamu lihat, orang yang tidurnya terlentang atau tertelungkup dan dihancurkan kepalanya, itu orang yang Allah ajarkan Al-Quran, tapi ia tidur dan tidak mengamalkannya. Adapun yang kamu lihat, mulutnya disobek sampai ke tengkuknya, fahuwaladzi yakhruju min baiti fayakdzibu kadzibatan. Itu orang yang keluar dari rumahnya lalu berdusta sampai kedustaannya itu
menyebar ke ufuk timur dan barat, bikin isu Pak namanya Pak. Adapun yang kamu lihat laki-laki dan wanita yang telanjang dalam tungku api, fahumuz zuna, itu para pelacur. Adapun yang kamu lihat wanita yang dipatuk ular, itu wanita-wanita yang tidak mau memberikan ASI-nya kepada anaknya. Adapun yang kamu lihat yang berenang di sungai darah, itu para pemakan riba. Dan yang kamu lihat lelaki yang sangat buruk wajahnya itu adalah malaikat Malik, penjaga api neraka. Adapun yang lelaki yang sangat tinggi di sebuah taman itu ayahmu Ibrahim. Dan yang di sekitarnya anak-anak kaum mukminin yang meninggal dalam keadaan belum balik. Ya, inilah kisahnya Pak. Jadi Rasulullah SAW diberitahu dan diperlihatkan oleh Allah tentang macam-macam adab kubur, masya Allah. Ya. Maka dari itulah ya akhwat Islam azakumullah, adab kubur itu hak wajib kita imani Pak. Sekarang pembahasan kita apa? Yaitu yang pertama, apa-apa saja yang menyebabkan seseorang itu diadab dalam kuburnya. Banyak perkara. Sebab seseorang diadab dalam kuburnya itu ada dua macam. Yang pertama, sebab yang sifatnya umum. Yang kedua, sebab yang sifatnya khusus. Adapun yang sifatnya umum, kata para ulama, semua maksiat itu menyebabkan adab kubur. Semua maksiat. Adapun secara khusus, yaitu yang ditunjukkan oleh secara nas bahwa itu menyebabkan adab kubur. Apa saja? Yang pertama, ya, apa itu? Mengadu domba, namimah. Sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Marra Nabi sallallahu alaihi wasallam bil qabr. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melewati kuburan. Lalu Rasulullah bersabda, ya, innahuma la yu'adzaban. Ini kuburan ini mayatnya sedang diadab. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Dan keduanya tidak diadab karena perkara yang dianggap besar oleh mereka. Bala innahu lakabir, padahal itu besar di sisi Allah. Diambil faidah dari para ulama. Artinya, kalau kita menganggap remeh suatu maksiat, itu jadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Amma ahaduhuma, adapun yang pertama, fakana yamshi bin namimah. Yang pertama adalah orang yang mengadu domba. Ya. Adapun yang kedua, fakana la yastanzih minal baul. Itu orang yang tidak hati-hati dari air kencing. Masya Allah Pak, ternyata orang yang tidak berhati-hati dari air kencing itu termasuk sebab diadab dalam kubur. Makanya dalam riwayat yang lain yang dikeluarkan oleh Al-Tabrani, istanzihu minal baul fa inna amata adabil qabri minhu. Ya, berhati-hati kalian dari kencing itu, karena kebanyakan adab kubur itu karena air kencing Pak. Masya Allah. Ya, ini dua sebab. Sebab yang ketiga, ghibah. Ini dalam riwayat Tabrani dan Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, bahwasanya Nabi SAW melewati kuburan dan Rasulullah mengatakan mayat yang ada di kubur ini sedang diadab. Maka Nabi SAW menyebutkan diadabnya kenapa dalam riwayat Imam Ahmad dan Tabrani itu dengan lafaz ahadu amma ahaduhuma fayaqtab, dia bergibah. Gibah itu Pak, ya Masya Allah ya. Terkadang kita ngomongin orang, ngejelek-jelekin orang, terutama ibu-ibu terkadang kalau lagi ngumpul ngerumpi gitu kan. Akhirnya mungkin terkadang kita nggak kerasa loh Pak, ya, menggibah orang. Terkadang menggibah itu nggak harus dengan ucapan Pak. Terkadang gibah itu dengan isyarat. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha, ya, dan Rasulullah SAW berada di rumah Aisyah radhiyallahu anha.
Kemudian tak lama datang istri Nabi yang lain yang bernama Sofia, namanya Sofia bintu Huyai. Dan Sofia pun minta izin kepada Rasulullah SAW untuk bicara. Kemudian Rasulullah pun berbicara dengan Sofia. Kemudian Sofia pun pergi. Setelah Sofia pergi, apa kata Aisyah, Pak? Ya Rasulullah, hasbuk min Sofiyati kada. Hai Rasulullah, Sofia itu begini. Maksudnya apa? Pendek. Ya. Sofia itu apa? Begini. Apa kata Rasulullah SAW? Ya Aisyah, laqad qulti bi kalimatin law muzijat bima'il bahr lamazajat. Hai Aisyah, kamu sudah mengucapkan kata-kata, kalaulah ucapanmu tersebut dicampur dengan air laut, kotor air laut itu. Padahal Aisyah hanya berisyarat begini, Pak. Ya, terkadang kita, Pak, ghibahnya bukan dengan ucapan, tapi dengan kerlingan mata. Terkadang kita, Pak, ghibahnya bukan dengan ucapan, tapi dengan tertawa, saling mentertawakan. Hati-hati, Pak. Ya. Disebutkan dalam riwayat Al-Hakim dan hadis Aisyah tadi dari Abu Daud, Imam Ahmad dan yang lainnya. Adapun riwayat yang lain disebutkan Al-Hakim, Pak, bahwasanya ada 2 sahabat yang pergi safar dan dilayani oleh seorang pelayan, karena di zaman dahulu itu biasa ya, para sahabat itu saling melayani satu sama lainnya. Rupanya pagi harinya pelayan ini masih tidur. Lalu kemudian 2 sahabat ini ngobrol, mana pelayan kita? Yang satu berkata, dia itu tidurnya kebluk, tahu kebluk? Ya. Ada rajul yanam naumahu fil bait. Ini orang tidurnya kayak di rumah ini. Kemudian dibangunkan, bangun. Idza bila Rasulillah wa'tadama. Pergi kamu ke Rasulullah SAW dan minta lauk. Lalu orang itu pun pergilah ke Rasulullah SAW dan minta lauk. Apa kata Rasulullah SAW? Bala qad itadama. Iya, keduanya sudah makan daging. Maka si pelayan itu kembali lagi ke sahabat tersebut. Kata pelayan ini, Rasulullah mengabarkan kalian sudah makan daging. Mereka bingung, dari mana makan daging, dari pagi belum makan. Akhirnya keduanya pun datang ke Rasulullah SAW dan berkata, ya Rasulullah, dari pagi kami belum makan. Kata Rasulullah SAW, bukankah yang salah satu dari kalian tadi mengatakan tentang pelayannya itu si fulan kebluk? Demi Allah, kata Rasulullah, aku melihat daging itu di sela-sela mulut kalian ada. Kan kita terkadang ngomong, Pak, ya, tentang teman kita kebluk orangnya. Ya. Kita ngomong misalnya itu orang kok ya gini-gini, itu sebetulnya ghibah, Pak. Hati-hati. Ghibah itu termasuk menyebabkan diadab dalam kubur, ya. Iya. Kemudian diantara sebab seseorang diadab dalam kuburnya, ya akhwat Islam, azakumullah wa iyyakum, ya, diantara perkara yang menyebabkan seseorang itu diadab dalam kuburnya. Ini banyak yang udah 5 watt nih, Pak. Udah habis makan enak, Pak. Ngantuk ya, Pak? Ngantuk nggak? Tuh, ngantuk. Ya, yang ngantuk saya tunjuk ya. Siap nggak? Yang ngantuk saya tunjuk, nanti saya tanya. Kalau bisa menjawab silahkan duduk. Kalau nggak menjawab, maka mohon maaf, sedikit berdiri 5 menit aja. Bukannya saya nggak sopan, Pak, supaya hilang ngantuknya. Ini metodenya Syekh Utsaimin biasanya, Pak. Syekh Utsaimin begitu, Pak. Kalau ada yang ngantuk langsung tunjuk. Kamu, saya tadi ngomong apa? Ngomong apa ya, kan bingung. Diri kamu, berdiri aja 5 menit. Tapi saya nggak mau sama bapak-bapak deh, nggak sopan nantinya. Iya. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Di antara sebab diadab kubur tadi sudah disebutkan tadi tentang kisah mimpi Rasulullah SAW. Ada orang yang ditidurkan dalam satu terlentang dan dihancurkan kepalanya. Kenapa?
Dia diajarkan oleh Allah Al-Quran, dia sudah hafal Quran, tapi ternyata dia malah tidak mengamalkan Al-Quran, dia tinggalkan Al-Quran. Ada seperti itu, Pak. Saya dulu waktu SMA, Pak, punya teman, iyadzubillah ya, dia hafal Quran, Pak. Pas saya lulus Madinah, saya nanya, gimana kabar si fulan? Kata dia udah sekarang jadi preman. La ilaha illallah, yang benar sih. Bukannya dulu dia hafal Quran. Iya, pergaulan. Bayangkan, ini nasallahu selamat. Kewajiban kita ya, kalau kita mendengar seperti itu untuk berdoa. Alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalahu bih wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Ada orang, masya Allah, sudah diajarkan oleh Allah Al-Quran, sudah hafal Quran, ternyata dia tinggalkan, malah jadi preman. Bayangkan, Pak. Mendingan mana, Pak? Bekas maling atau bekas orang soleh, Pak? Hah? Si fulan masya Allah tuh bekas garong, sekarang soleh. Si fulan bekas orang soleh, sekarang apa? Garong. Iya, kayaknya gimana gitu, Pak. Iya. Maka dari itu ya akhi azakumullah, bayangkan ini. Siapa di antara kita yang sudah belajar agama, hati-hati, jangan sampai setelah dia belajar agama, belajar Al-Quran, belajar hadis, ternyata kita ngikutin hawa nafsu. Coba Bapak baca dalam surat Al-A'raf ayat 175. Ya. Dalam surat Al-A'raf ayat 175 Allah menceritakan seorang laki-laki yang hidup di zaman Nabi Musa, Pak. Namanya Bal'am. Allah mengatakan watlu alaihim naba'allati atainahu ayatina fansalakha minha. Bacakan kepada mereka berita orang yang telah kami ajarkan ayat-ayat kami kepada dia, lalu ia lepas dari ayat-ayat kami. Fa'atba'ahu syaitan, lalu ia diikuti oleh syaitan. Fakana minal ghawin, maka dia pun menjadi orang-orang yang tersesat. Lalu Allah mengatakan apa? Walau syi'na la rafa'nahu biha. Kalaulah kami kehendaki, kami akan muliakan ia dengan ayat-ayat kami tersebut. Walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Tapi sayang, kata Allah, dia lebih condong kepada bumi dan mengikuti hawa nafsu. Makanya Pak, orang yang menuntut ilmu tapi hatinya ada dua penyakit ini sulit, Pak. Apa penyakit tersebut? Cinta dunia yang berlebihan dan mengikuti hawa nafsu. Si Bal'am ini, Pak, ya, disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, yang dimaksud ayat itu adalah si Bal'am yang hidup di zaman Nabi Musa. Dia sudah menguasai Taurat, dia sudah banyak diberikan oleh Allah dan diajarkan ayat-ayat, bahkan ia mengetahui nama Allah yang paling agung. Tapi ternyata dia lebih memilih dunia. Ternyata dia lebih mengikuti hawa nafsunya. Akhirnya dia pun lepas dari ayat-ayat Allah. Lalu ia pun diikuti oleh syaitan. Na'udzubillah, sallallahu alaihi wasallam. Makanya Pak, kita sekarang alhamdulillah dikasih hidayah. Pegang kuat-kuat tuh hidayah. Iya. Tapi ingat, kita jangan pede dulu. Sekarang kan saya udah jadi orang soleh. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, Pak. Kita cuma bisa berharap, ya Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Wahai yang membolak-balikan hati, kokohkan hatiku di atas agama. Ya, terkadang ada orang rajin ngaji, pas dikasih jabatan tinggi lupa. Ada orang, Pak, masya Allah, rajin ngaji, dikasih oleh ujian sedikit lupa, masya Allah. Kita kan nggak tahu. Makanya kita terus minta kepada Allah, wahai yang membolak-balikan hati, kokohkan hatiku di atas agama. Itu yang paling penting. Rasulullah seringkali berdoa seperti itu. Ya. Di antaranya apa? Tadi Rasulullah setelah melihat yang orang yang dihancurkan kepalanya, ngelihat yang apa, Pak? Melihat? Siapa yang ingat? Nggak ada yang ingat nih. Ya, lelaki yang seseorang yang
sobek mulutnya sampai ke tengkuknya. Siapa itu, Pak? Orang yang membuat kedustaan, dan kedustaan itu tersebar kemana-mana. Namanya apa? Isu. Ini kalau di zaman sekarang biasanya pekerjaannya wartawan, Pak. Banyak wartawan yang gak bertakwa sama Allah begitu, Pak. Ya, bikin berita di koran tersebar kemana-mana, bikin berita di televisi tersebar kemana-mana. Apalagi di zaman sekarang buat nyebarin tuh mudah banget. Ya, bikin isu aja di Facebook, di WhatsApp, disebarin kemana-mana. Bahaya banget, Pak. Ya. Dalam riwayat lain, ya, Rasulullah SAW dikabarkan oleh malaikat Jibril bahwa orang yang disobek mulutnya itu sampai ke tengkuknya itu siapa? Kata malaikat Jibril, haula'i khutaba'u ummatika ya Muhammad. Mereka itu para penceramah di umatmu, hai Muhammad. Mereka mengucapkan apa yang mereka tidak amalkan. Masya Allah. Ini ancamannya buat saya nih, Pak. Soalnya saya kan tukang ceramah. Iya. Karena mana-mana saya ceramah. Nah, kalau cuma pinter ngomong, cuma pinter ceramah, ternyata nggak diamalin, ini ancamannya. Diadab di kuburnya. Astagfirullah, salamatu wal afiyah. Makanya bapak dan ibu-ibu, ya, jangan mau deh jadi tukang ceramah. Ya. Kalau mau jadi tukang ceramah harus benar-benar deh ngamalin betul-betul. Sebab Allah mengatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kaburu maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, kenapa kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak lakukan? Sungguh besar kemurkaan Allah. Kamu mengatakan apa yang kamu tidak ucapkan, apa yang kamu tidak lakukan. Karena kita ceramah nganjurin orang begini, tapi ternyata kita tidak amalkan. Wala haula wala quwata illa billah. Sallallahu salamata wal afiyah. Terus siapa lagi, Pak? Dalam hadis tersebut. Laki-laki dan perempuan yang telanjang yang dimasukkan dalam tungku api. Siapa mereka? Para pezina, para pelacur. Lalu siapa lagi, Pak? Wanita yang dipatuk payudaranya oleh ular. Siapa mereka? Wanita-wanita yang tidak mau memberikan ASI-nya kepada anak-anaknya. Itu banyak tuh biasanya, Pak. Iya. Karena takut payudaranya berubah biar ya ini, akhirnya nggak mau anaknya itu cuma dikasih susu sapi. Iya. Nggak mau disusuin dengan alasan nanti berubah dan yang lainnya. La haula wala quwata illa billah. Ternyata wanita tersebut terancam diadab dan kuburnya itu, Pak. Terus siapa lagi? Pemakan riba. Disebutkan dalam hadis tersebut, Pak, bahwa pemakan riba itu dia berenang di sungai darah. Kenapa di sungai darah? Karena kata para ulama, riba itu artinya memakan harta manusia. Karena harta bagi manusia sesuatu yang seperti darah. Iya. Bahkan kalau di bank-bank itu yang namanya harta duit itu darah, Pak. Darahnya bank itu duit. Tanpa duit nggak bakalan bisa jalan tuh yang namanya bank, Pak. Iya. Banyak bank-bank konvensional sistemnya riba ternyata. Maka Rasulullah SAW menyebutkan dia berenang di sungai darah. Lalu dimasukkan ke mulutnya batu. Seakan-akan ia memberikan pengertian bahwa yang dia makan itu di dunia sama seperti makan batu. Subhanallah ya akhwat Islam. Dan Bapak tahu nggak, Pak? Kata Rasulullah SAW, 1 dirhamnya riba itu sama dengan 36 kali berzina, Pak. 1 dirham riba sama dengan 36 berzina. Sallallahu alaihi wasallam. Berarti riba itu lebih besar dosanya daripada zina. Zina juga dosa besar. Ya.
Zina pun juga dosa besar. Ternyata riba jauh lebih besar lagi, subhanallah. Dan ya riwayat Ibnu Khuzaimah juga, Pak. Rasulullah SAW ketika mimpi itu ya mendengar suara-suara yang mengerikan dari suatu tempat lembah sana yang disebutkan bahwa itu adalah para peminum arak ternyata. Ya. Nah, lihat Bapak dan Ibu sekalian, inilah diantara sebab-sebab seseorang itu diadab dalam kuburnya. Pembahasan kita yang terakhir, saya tidak ingin lama-lama karena yang namanya malam pasti ngantuk, Pak. Saya juga biasanya jam segini udah ngorok, Pak. Pembahasan yang terakhir yaitu sebab-sebab selamat dari adab kubur. Apa yang menyebabkan kita selamat dari adab kubur, akhi? Yang pertama yaitu taubat. Orang yang bertaubat dan wafat di atas taubatnya, insya Allah dia tidak akan diadab dalam kuburnya, Pak. Makanya Pak, kita banyak-banyak taubat sama Allah. Banyak-banyak taubat. Kata Rasulullah SAW, Ayyuhan nas, tubu ilallah wastaghfiru, fa inni atubu ilallah wa astaghfiru fil yawmi mi'ata marrah. Wahai manusia, bertaubatlah kepada Allah dan istighfar kepada Allah, karena aku setiap harinya bertaubat dan beristighfar 100 kali. Bayangkan 100 kali. Kalau bisa lebih dari itu, Pak. Rasulullah lebih dari 100 kali loh, Pak. Rasulullah SAW kalau pagi baca apa? Astagfirullah wa atubu ilaih 100 kali. Beliau kalau habis salat duha mengucapkan Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim 100 kali. Bahkan disebutkan dalam hadis Ibnu Umar, aku menghitung di majelis taklimnya Rasulullah SAW, beliau lebih dari 100 kali mengucapkan Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur ghafur. Bahkan di akhir hayat Allah turunkan firman-Nya, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Kata Aisyah, semenjak Allah turunkan surat ini, Rasulullah SAW selalu mengucapkan apa? Subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Sampai akhirnya Rasulullah pun wafat. Makanya banyak-banyak istighfar. Ya. Kata Rasulullah SAW, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Berbahagialah bagi orang yang mendapatkan dalam kitab catatannya pada hari kiamat istighfar yang banyak. Masya Allah. Di situ dari Tabrani dengan sanad yang hasan. Nah ini Bapak dan Ibu sekalian, ya, banyak taubat, banyak istighfar. Yang kedua, banyak beramal saleh. Di antara amalan saleh yang insya Allah menyelamatkan kita dari adab kubur, Pak, di antaranya apa? Yaitu mempelajari dan mengamalkan surat Tabarok. Surat apa? Tabarok, surat Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebutkan dalam riwayat Al-Hakim, ada seorang sahabat bercerita kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tadi malam ya, aku dalam perjalanan. Kemudian aku pun singgah untuk istirahat, lalu aku pun mendirikan kemah. Aku tidak sadar kalau ternyata aku dirikan kemah di atas kuburan. Kemudian malam itu aku mendengar ada orang yang baca surat Tabarok. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir." Terus saja. Lalu aku cari di mana orangnya, tak ketemu. Ya, ternyata aku mendengar dari kuburan itu. Maka sahabat ini pagi harinya pun langsung datang ke Rasulullah bercerita. Kata Rasulullah SAW apa? Apa kamu tidak tahu bahwa surat Tabarok itu yang najiyah, menyelamatkan dari adab kubur? Makanya Pak, pelajari itu Pak, surat Tabarok, hafalkan, pahami, supaya itu surat bisa menyelamatkan kita dalam adab
kubur kita. Ya, agung sekali surat Tabarak itu, Pak. Masya Allah. Ikhwata Islam azakumullah wa ya. Yang ketiga, yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur, yaitu ya akhwat Islam azakumullah, wafat di atas tauhidullah. Wafat di atas apa? Tauhid, dan tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Karena disebutkan dalam riwayat Tirmidzi bahwasanya Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, ya ibna Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyrik bi syai'a la ataituka bi qurabil maghfirah. Hai anak Adam, kalau kamu datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, kemudian kamu wafat dalam keadaan kamu tidak mempersekutukan aku sedikit pun juga, maka aku akan datang membawa sepenuh bumi ampunan. Lihat, ya. Kalau kata Allah, kalau kita datang membawa dosa sepenuh bumi, lalu kita wafat dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga, ya, maka Allah akan datang membawa ampunan sepenuh bumi juga. Masya Allah, Pak. Cuma syaratnya satu tuh, Pak, tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga, walaupun ria, enggak. Makanya penting kita belajar hakikat syirik. Apa sih syirik itu? Syirik besar, apalagi kalau syirik besar itu bisa membatalkan seluruh amal, Pak. Ya, syirik kecil juga kita berusaha untuk tinggalkan, supaya kita wafat dalam keadaan telah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara yang menyelamatkan dari adab kubur juga, Pak, yaitu kesabaran dalam menghadapi musibah. Iya. Seorang yang sabar dan diberikan oleh Allah kesabaran dalam menghadapi musibah-musibah dunia, insya Allah itu di antara perkara yang meringankan dia di kuburnya, insya Allah. Iya. Maka dari itu ya akhwat Islam, Rasulullah bersabda apa? Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabr. Tidaklah seseorang diberikan oleh Allah sebuah pemberian yang lebih baik dan lebih luas dari kesabaran. Iya. Insya Allah, semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan oleh Allah kesabaran, Pak. Semoga kita termasuk orang-orang yang diselamatkan dari adab kubur, Bapak sekalian. Maka siapa di antara kita yang ingin selamat di kuburnya, hari ini kita harus berusaha menyelamatkan diri kita. Semua sebab-sebab yang menyebabkan kita diadab dalam kubur kita, segera kita tinggalkan, Pak. Segera kita banyak taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja yang saya sampaikan. Kita buka tanya jawab. Silakan. Ada yang nanya enggak? Silakan. Bapak namanya siapa, Pak? Fakhrul Razi. Masya Allah. Bapak tahu enggak? Itu nama ulama, Pak. Tapi ulama Mu'tazilah. Sama namanya. Silakan Bapak Fakhrul Razi. Masalah riba ini, Pak. Kalau dengar riba ini, setelah saya ini dalam beberapa ada BMT. Apa? BMT, Baitul Mal wa Tamwil. Oh, kenapa Pak? Hubungannya dengan riba? Sudah berusaha jangan sampai adanya riba. Apa? Riba. Riba. Oh iya riba. Jangan sampai adanya riba. Namun kita ini kan memerlukan dana untuk beli yang kerja, beli buku atau lain-lain, keperluan itu juga. Kalau ditanya masalah riba ini ke ulama-ulama di Palembang ini, di Quran kita menyebutkan ada ayyuhallazina amanu la ta'kulu riba adhafan mudha'afa. Iya. Ya, yang apa mudha'afa ini jangan singgung. Padahal mungkin kuncinya sih. Jadi menurut dia katanya yang nggak boleh itu kalau banyak, Pak ya. Kalau dikit nggak apa-apa. Kalau sudah banyak
mudha'afah itu yang asal usulnya katanya. Iya. Turunnya ayat riba. Baik. Saya langsung minta, saya ada dua mau tanyakan, satu lagi tentang masalah kampung akhirat ini. Saya temukan hadis apa saya yang keliru. Barang siapa yang artinya kira-kira begitu. Barang siapa yang menghafal Asmaul Husna, maka dia masuk surga. Kira-kira gampang sekali gitu. Bagaimana menurut penjelasan Ustaz? Baik, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Berarti ada dua pertanyaan ya Pak ya. Allah mengatakan wala la ta'kuru riba adhafan mudha'afah. Jangan makan riba adhafan mudha'afah. Kita penting Pak untuk melihat ayat itu bagaimana para ulama menafsirkan. Iya. Jangan sebatas memahami ternak sendiri. Oh, berarti ayat ini menunjukkan yang dilarang itu makan riba kalau berlipat-lipat ganda. Kalau nggak berlipat-lipat ganda alias sedikit nggak apa-apa. Saya belum pernah menemukan ulama tafsir mengatakan demikian. Iya. Karena yang dimaksud dengan ayat tersebut la ta'kulu riba adhafan mudha'afah. Jangan kalian memakan riba adhafan mudha'afah. Adhafan mudha'afah ini sebagai na'at penjelas daripada riba. Artinya bahwa riba, sifat riba itu adalah berlipat-lipat ganda, bukan menunjukkan kepada keadaan, bukan. Maka sifat riba itu seseorang itu membunga-bungakan. Itu kan adhafan mudha'afah, menjadi berlipat-lipat ganda, Pak. Itu sifat riba. Iya. Misalnya Bapak minjemin orang ke orang. Nih saya pinjemin nih 1 juta. Tapi kamu kembalikan 1,5 juta ya. Berarti berlipat ganda nggak Pak? Iya. Kayak kartu kredit tuh Pak. Kalau Bapak nggak bayar tepat waktu, denda nggak Pak? Denda nggak? Denda. Kalau ternyata nggak tepat waktu lagi, berlipat ganda lagi nggak? Nah itulah makna daripada adhafan mudha'afah. Iya. Bukan makna ayat itu artinya jangan kamu makan riba yang berlipat-lipat ganda, bukan. Tapi maksud daripada adhafan mudha'afah itu penjelas tentang hakikat riba. Sebab ya kalau yang dimaksud jangan kamu makan riba berlipat-lipat ganda, kemudian dia katakan, oh berarti kalau sedikit nggak apa-apa. Ini namanya berhujjah dalam usul fikih Pak, dengan mafhum mukhalafah, pemahaman kebalikan. Misalnya jangan kamu makan riba berlipat-lipat ganda. Oh berarti pemahaman kebalikannya apa? Silakan makan riba kalau sedikit nggak berlipat-lipat ganda. Pertama, dalam kaidah usul fikih, berhujjah dengan mafhum mukhalafah itu termasuk lemah. Yang kedua, katakanlah ya bahwa makna adhafan mudha'afah di sini jangan makan riba banyak begitu. Kita katakan ya mafhum mukhalafahnya, pemahaman kebalikannya bertabrakan dengan nas yang lain. Itu firman Allah, "Wadharu ma baqiya minar riba." Tinggalkan yang tersisa dari riba. Allah mengatakan semua yang tersisa dari riba tinggalkan walaupun sekecil apapun. Ini nas. Mantuknya. Kalau tadi apa? Mafhum. Dalam kaidah usul fikih, apabila mantuk bertabrakan dengan mafhum, maka lebih dahulukan yang mantuk. Makanya dalam kaidah usul fikih, Pak, mafhum itu terkadang tidak bisa dipakai. Iya. Paham, Pak? Oh, iya. Tadi yang kedua apa ya? Siapa yang menghafal? Kata Rasulullah,
Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah. Ini hadis riwayat Tirmidzi sahih Pak ya. Siapa yang Allah mempunyai 99 nama. Siapa yang menghitungnya akan masuk surga. Imam Ibnu Qayyim sudah menjelaskan hadis ini Pak, bahwa ihsa man ahsaha, ahsa itu dari kata ihsa. Ihsa itu ada 4 martabat. Martabat yang pertama menghitung nama-nama Allah dengan dalil-dalilnya. Martabat yang kedua menghafalkannya. Martabat yang ketiga menyelami maknanya. Martabat yang keempat mengamalkan konsekuensinya. Sebagaimana Allah berfirman, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Milik Allah lah nama-nama yang baik, berdoalah kamu dengan melalui nama tersebut. Maksudnya doa di sini masuk padanya doa ibadah maupun doa memohon. Doa ibadah berupa apa? Ibadah yang merupakan peralisasian daripada nama Allah. Contoh misalnya Ar-Rahman, apa sih makna Ar-Rahman? Oh, Maha Penyayang. Bagaimana sih kasih sayang Allah? Oh, konsekuensi daripada mengimani Rahman apa? Timbulnya rasa berharap, rasa cinta, dan yang lainnya. Nah ini Pak maksudnya Pak. Pak nggak Pak? Baik. Masih ada yang bertanya Pak? Silakan. Untuk ibu-ibu mungkin bisa pakai ini ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ini dulu ya. Anak sering mendengar Ustaz. Jadi ada beberapa cerita di daerah di kampung-kampung ya. Kalau orang dari kuburan, kadang ada yang jenazahnya nggak koyak padahal di kubur, ternyata dia katanya nggak tersiksa kubur. Dan ada juga yang sebaliknya, ketika digali makamnya jasadnya masih utuh. Apakah itu melambangkan kalau salah satunya itu terkena siksa kubur dan salah satunya terkena kubur? Itu Ustaz. Pertama Bapak, yang ada dalilnya dari Al-Quran, dari hadis Nabi SAW, bahwa yang tidak akan dimakan oleh tanah itu hanya jasad para nabi. Yang ada dalilnya dari hadis itu saja, bahwa bumi atau tanah itu tidak akan memakan jasadnya para nabi. Adapun selain nabi berarti akan dimakan. Namun ada sebagian orang soleh Allah berikan karomah kepada mereka sehingga jasadnya tidak hancur. Maka dari itu kalau misalnya ada yang digali jasadnya berubah sudah ya hancur, apakah berarti itu menunjukkan ini orang diazab? Allahu a'lam. Karena tidak ada dalil dari Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa selain Nabi tidak akan hancur. Rasulullah hanya menjamin yang tidak akan hancur tubuhnya itu hanya para Nabi. Udah. Iya. Maka dari itu kalau misalnya ada mayat yang tidak berubah, Masya Allah, ya itu sebagai karomah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Beberapa tahun yang lalu Pak pernah terjadi banjir longsor di kuburan Uhud, itu syuhada Uhud, sampai kemudian jenazah sahabat itu terlihat dan utuh, belum berubah semenjak 1400 tahun yang lalu. Iya, Masya Allah. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang jelas kita tidak bisa mastiin, wah kalau ini ya tubuhnya hancur, wah ini diadab nih, dari mana? Karena nggak ada dalilnya. Hal seperti itu sama sekali tidak ada dalilnya. Allahu a'lam. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan, yang pertama adalah saya meyakini ada azab kubur. Cuma suatu kita baca surat 36
tolong meluruskan. Nah, saya mau tanyakan adalah ini kan orang ateis yang tidak percaya bahwa adanya hari berbangkit. Orang ateis saja mengatakan celakalah kami. Siapakah yang membangunkan kami dari kubur? Nah, kalau di Ibnu Hazm hanya bilang bahwa ayat ini tidak meniadakan azab kubur. Cuma saya ingin penjelasannya, orang yang tidak percaya saja dengan hari akhirat, dia hanya terbangun saja dari kubur. Nah, dari mana kita menjelaskan bahwa azab kubur itu kena oleh apa? Ada gitu. Saya mau tanya sama Bapak. Orang kafir ketika dibangkitkan dari kuburnya, berarti dia akan menghadapi apa? Hah? Akan menghadapi apa, Pak? Nanti di hari kiamat ketika dia dibangkitkan dari kuburnya, apa yang akan dihadapi? Siksanya lebih berat tidak dari kuburnya? Hah? Lebih berat. Makanya dia berkata apa? Celaka. Siapa membangkitkan aku dari kuburku ini? Dia katakan celaka. Kenapa? Celaka dibandingkan dengan yang ada di kuburan. Lebih penting di kuburan daripada yang sekarang. Sebab yang akan dihadapkan setelah dia bangun dari kubur itu lebih dahsyat, lebih menakutkan, mengerikan, lebih kekal. Jadi sama sekali tidak menunjukkan dia tidak diazab. Makanya dia mengatakan celaka. Ya, man ba'atsana min marqadina hadza. Siapa yang membangunkan kami dari tempat tidur kami ini? Artinya, ya, paham nggak Pak? Karena yang setelahnya lebih berat, lebih mengerikan, dan dia akan menghadapi azab api neraka yang kekal selama-lamanya. Dia akan berkata, celaka, siapa yang membangunkan aku dari kuburku ini? Mendingan saya di kuburan daripada diazab di neraka terus menerus. Kan begitu. Jadi betul kata Ibnu Katsir, ayat itu tidak meniadakan adanya azab kubur. Iya. Maksudnya begini, Ustaz. Di penjelasan itu dia tidak. Saya hanya berpikir kenapa Tuhan itu Al-Quran itu mengatakan siapakah yang membangunkan kami. Jadi seakan-akan dia tidak ada penjelasan lain. Jadi maksudnya adakah ayat-ayat lain yang mendukung surat 36 ayat 52 yang maksudnya? Banyak. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman ya tentang Firaun, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya. Api neraka itu diperlihatkan kepada Firaun di waktu pagi dan petang. Di antaranya juga firman Allah Subhanahu wa taala ya. Allah berfirman, "Faman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, bagi dia penghidupan yang sempit. Dan ayat Al-Hakim Rasul mengatakan maksudnya adab kubur. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala ya ketika menyebutkan tentang kisah malaikat maut yang mematikan orang-orang kafir ya. Kemudian malaikat itu berkata, "Falyawma tujzauna 'adzabal hun." Pada hari ini kamu, maksudnya pada hari ini, pada hari dicabutnya dia dari ya jasadnya dan dikuburkan, kamu akan diberikan azab yang sangat menghinakan. Banyak ayat-ayatnya. Yang kedua, hadis tentang azab kubur mutawatir. Maka dari itu kita tidak boleh ya menolak hadis mutawatir dan ayat-ayat hanya karena kita kurang memahami satu ayat. Ini bahaya Pak ya. Hanya karena satu ayat yang kita kurang pahami, sudah gitu kita tolak ayat lain dan hadis-hadis lain yang sangat banyak. Nah ini ya, Allahu a'lam.
Masih ada yang bertanya? Ibu-ibu udah pada tidur Bu ya? Hah? Oh kertas ya, ada kertas rupanya, gak lihat. Saya yang tidur nih. Ustaz mau nanya, baca doa sebelum salam itu dibaca tasyahud itu sampai selesai baru baca doanya atau baca doanya seperti apa ya? Iya. Jadi ibu tasyahud dulu, kemudian baca sholawat. Setelah baca sholawat baru baca doa. Iya. Makanya disebutkan dalam riwayat Nasai, Rasulullah menganjurkan untuk memperbanyak doa sebelum salam, Pak. Perbanyak doa sebelum salam. Doanya seperti apa? Ya, kita pertama berusaha untuk berdoa dengan apa yang Rasulullah ajarkan dulu. Di antaranya tadi, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Dalam satu riwayat ada tambahan Allahumma inni a'udzubika minal ma'sam wal maghram. Bisa juga kita baca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Dalam satu riwayat yang lain Rasul membaca Allahumma inni dhalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa ant faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Dalam hadis yang lain yang sahih Rasul membaca Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfirali wa tatuba alai wa idza aradta biqaumin fitnah faqbidni ilaika ghayra maftun wa as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalan yuqarribun ila hubbik. Iya. Hafal enggak tuh? Salah satu ada berdoa mengawalinya dengan sholawat. Nah, jika kita berdoa saat sujud, apakah tetap dalam sujud itu baca sholawat? Iya. Karena disebutkan dalam riwayat Tirmidzi, Pak, ada seorang laki-laki berdoa dalam sholat, dia tidak memuji Allah, tidak bersalawat. Dalam riwayat Tirmidzi dikatakan dia doanya dalam sholat. Lalu kemudian Rasulullah memanggil, kata Rasulullah ajilah hadza, ini orang tergesa-gesa, dipanggil Rasulullah. Kata Rasulullah, kalau kamu berdoa ya pujilah Allah dan bersalawatlah. Maka dari itu bersalawat itu kata Imam Syafi'i rukunnya doa. Dalam riwayat Tirmidzi juga Rasulullah sabda, kullu du'ain mahjubun, setiap doa itu terhalang sampai dipanjatkan salawat. Dalam riwayat yang lain, doa seorang hamba itu terkatung-katung antar langit dan bumi sampai diucapkan salawat kepada Rasulullah SAW. Jadi jangan lupa kalau kita mau berdoa ucapkan Allahumma sholli ala Muhammad. Mengenai sholat sunnah sebelum zuhur 4 rakaat dan sesudah zuhur 4 rakaat dan dilanggengkan, maka insya Allah dia dipaksa masuk surga. Hadisnya sahih enggak Ustaz? Tentang Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan 4 sebelum dan 4 setelah, sahih dari riwayat Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan oleh Muslim. Ya. Tapi lafaz dia akan dipaksa masuk surga enggak tahu. Yang jelas Rasulullah memang betul kata Aisyah, ya tidak pernah meninggalkannya. Kalau ada anak buah menggelapkan uang kantor alias perusahaan, bagaimana menghadapinya? Apakah perlu menyarankan solusi untuk meminjamkan ke Pegadaian atau kantor bank konvensional, atau bagaimana agar uang kembali? Apakah perlu shock terapi untuk memecat atau memecatnya ya Ustadz ya? Ya. Anak buah itu kebetulan perempuan janda, punya anak-anak lagi. Gimana nih? Dia sudah menggelapkan. Yang pertama, nasihati dia. Ya, bilang ke dia, kamu tidak takut sama Allah. Ya. Kamu akan diadab, kamu akan membawa uang-uang yang kamu gelapkan itu. Takut-takut dia dengan api neraka, Pak. Ya.
supaya mau ingat dan takut sama Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ingatkan dan bilang ke dia, ya, kalau kamu lakukan menggelapkan seperti itu, ya saya sumpahin kamu burut kamu, ya disambar geledek kamu. Biasanya kalau orang Indonesia digituin suka takut, Pak. Benar, Pak. Ya. Saya punya teman begitu, Pak. Ustaz, laptop suami saya tiba-tiba hilang, Ustaz. Entah siapa yang ngambil. Gimana caranya, Ustaz? Di rumah ada pembantu nggak? Banyak. Ada berapa? Ada 4. Panggil semuanya. Panggil. Salamin satu-satu. Bilang, iya, siapa yang mencuri kesambar geledek? Bener, Pak. Ya, pasti gituin. Yang satu langsung begini, maaf Bu, maaf. Saya yang melakukannya. Ya. Ya nggak masalah kita ancam seperti itu. Biar dia mau takut sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi ibu, bapak juga harus lihat. Kalau ternyata dia menggelapkan itu karena memang kebutuhan dia. Dia janda, punya anak-anak. Dia mungkin ada keperluan yang sangat perlu, dia bingung harus kemana. Akhirnya malah menggelapkan. Maka kalau keadaannya seperti itu, Pak, lebih baik ya udahlah. Anggap aja itu sebagai bantuan bapak buat dia. Karena kata Rasulullah SAW apa? As-sa'i ala al-armalah wa du'afa al-mujahid fi sabilillah. Orang yang membantu para janda dan orang-orang lemah, pahalanya itu seperti apa? Berjihad di jalan Allah. Dan seperti orang yang terus-menerus sholat malam dan terus-menerus ya berpuasa. Masya Allah. Anggap sajalah dia kasihan janda, udah nggak apa-apa, saya bantu aja lah. Mungkin dia melakukan penggelapan itu karena apa namanya, ya kebutuhan dia. Tapi maaf, saya nggak bisa pakai lagi kamu, ya, karena kamu sudah melakukan sebuah perbuatan yang tidak amanah, ya. Allahu a'lam. Bagaimana kalau seseorang tidak mengenal sunnah? Tidak ada kajian di daerahnya, tidak tahu ilmu agama, belum tegak hujah, namun tidak pernah mempersekutukan Allah dan dia meninggal mengucapkan la ilaha illallah. Apakah ada dalil ia akan masuk surga karena kebodohannya? Ini orang berarti, Pak, di atas fitrah. Dia orang nggak pernah paham tentang sunnah, nggak pernah ikut kajian, tapi dia nggak pernah mempersekutukan Allah. Ini berarti dia di atas fitrah. Ya. Bapak tahu nggak, Pak? Sebelum Rasulullah diutus, ada 3 orang Quraisy yang tidak mau mempersekutukan Allah. Ya. Di antaranya subhanallah, namanya tuh Zaid bin siapa gitu. Itu ketika Rasulullah sebelum diutus pernah ketemu orang itu. Dan dia tidak pernah mau mempersekutukan Allah. Kenapa? Dia di atas fitrahnya dia. Dan Rasulullah mengabarkan bahwa dia masuk surga. Maka dari itu siapa saja yang keadaannya seperti ini dengan syarat dia tidak mempersekutukan Allah dan dia wafat di atas taubat, apalagi dia istighfar, maka ia Masya Allah luar biasa, Pak. Ya. Orang yang tidak pernah mempersekutukan Allah sedikit pun juga itu sudah, pertama dijamin surga, yang kedua diampuni dosa-dosanya. Apakah benar semua orang muslim pasti masuk surga? Walaupun akhirnya dia masuk neraka, walaupun sebelumnya dimasukkan ke neraka dulu, betul. Dengan syarat dia wafat di atas Islam. Karena Rasulullah SAW mengatakan apa? Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga, pasti. Kata Abu Dzar, wa in zana wa in saraq, walaupun dia pernah berzina dan mencuri, ya, kata Rasulullah. Tapi syaratnya satu, Pak. Dia wafat di atas la ilaha illallah. Makanya Rasulullah bersabda apa? Yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah. Pasti akan keluar dari api neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah.
sementara di hatinya ada sebesar biji sawi dari keimanan. Tuh, pasti Pak. Syaratnya satu, dia wafat di atas Islam. Ya, alhamdulillah. Makanya ya umat Islam itu Pak pasti masuk surga. Bapak tahu tidak Pak? 2/3 penduduk surga itu dari umat Islam. 2/3 penduduk surga itu dari mana? Dari umat Islam. Masya Allah. Alhamdulillah. Iya. Semoga kita semua masuk surga Pak. Amin ya rabbal alamin. Boleh nggak baca doa dalam sujud dengan bahasa Indonesia? Pada asalnya nggak boleh. Kecuali kata para ulama kalau memang nggak bisa bahasa Arab maksudnya. Dan kita ingin berdoa dari diri kita sendiri, maka boleh, nggak apa-apa. Bolehkah memejamkan mata di saat sholat dengan tujuan agar khusyuk? Imam Ibnu Qayyim berkata, memejamkan mata dalam sholat itu hukumnya makruh karena tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah kalau sholat beliau melihat ke tempat sujud. Maka memejamkan mata tidak sesuai dengan sunnah Rasul dan itu hukumnya makruh, kecuali kata beliau kalau di depan kita ada perkara yang membuat kita tidak bisa khusyuk, maka silahkan memejamkan mata kalau memang hal itu bisa menyebabkan kita tidak bisa khusyuk. Wallahu a'lam. Baik, semoga yang saya sampaikan bermanfaat Bapak sekalian ya, dan semoga kita bisa mengamalkan apa yang telah kita ambil pada malam hari ini. Wabillahi taufik. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.